Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih hidup? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Muka-muka semuanya adalah ahli surga. Allahumma. Baik, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita berdoa bersama-sama, muka-muka ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi, dengarkan saya kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, meneruskan yang kemarin bahwa mayit kalau sudah meninggal dunia, halo, ditulis, mayit yang telah meninggal dunia boleh digali karena 4 hal. Pertama kemarin karena belum dimandikan, maka boleh digali dengan catatan kondisinya belum berubah atau belum berbau. Yang kedua, bila mayat yang telah dikuburkan ternyata tidak menghadap kiblat, maka boleh digali dan dihadapkan ke hadapan kiblat. Catatan masih sama dengan nomor 1, belum berubah atau belum berbau. Oke, yang nomor 3 itulah sekarang. Kemarin sudah kita baca teks Arabnya atau teks kitabnya. Sekarang keterangannya nomor 3. Bila ada harta, radipta, ditulis radipta. Ya, nomor 3, bila ada harta semisal cincin. Bila ada harta semisal cincin atau lainnya. Bila ada harta semisal cincin atau yang lainnya yang ikut terkubur bersama mayat. Bila ada harta semisal cincin atau lainnya yang ikut terkubur bersama mayat, maka wajib hukumnya membuka kembali kuburan. Jadi kalau ada cincin yang dibawa, kalung yang dibawa, maka kuburannya harus digali untuk mengambil harta tersebut. Bahkan di sini diberikan catatan, meskipun kondisi si mayat telah berubah. Lupa, kok ada agama sebelah yang malah kemudian klambine, arrojine,
bahkan pakai jas, pakai celana, dikuburkan sekaligus sama orangnya Pak. Bagaimana Pak? Ya itu kepercayaannya masing-masing. Islam tidak. Islam harus ada proses yang namanya dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Dan itu pakai bajunya atau warna kainnya putih, dimasukkan ke dalam kubur, tidak pakai apa-apa. Ini menunjukkan bahwa hidup itu ketika dilahirkan tidak bawa apa-apa, mati ya gak bawa apa-apa. Paham itu? Understand? Halo? Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita punya sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu ya nomor 3 itu. Jadi kalau mayat orang mati bawa cincin, bawa harta, terus dibawa sampai mati, maka wajib hukumnya untuk digali, untuk diambil barangnya itu. Walaupun di sini mayatnya telah berubah, mungkin beberapa hari ini, beberapa tahun ya biasanya enggak, tapi ini beberapa hari masih dimungkinkan untuk digali. Oke, baik pemilik harta tersebut memintanya ataupun tidak. Lu berarti kan miliknya orang lain ya. Berarti cincinnya itu miliknya orang lain. Apakah orang lain itu minta atau tidak? Maka orang itu atau yang mati itu tetap harus digali. Oke. Sepadan dengan itu adalah bila mayat dikubur di tanah atau dikafani dengan kain rampasan. Ternyata orang yang mati itu dikafani dengan kain rampasan atau tanah rampasan. Kalau ini adalah hukumnya wajib untuk digali. Kenapa? Bajunya atau kainnya harus dikembalikan pada orang yang punya. Dikembalikan pada orang yang punya. Saya lanjutkan lagi. Nomor 3 ini adalah terkait dengan jika orang itu memiliki cincin yang ikut terkubur dalam proses menguburkan mayat, maka mayat itu harus digali walaupun berubah, atau punya kain rampasan, kain kafan rampasan, termasuk tanah rampasan, bukan miliknya orang itu, terus ternyata dimiliki oleh orang itu, maka harus digali. Ya, harus digali dengan catatan bagaimana pemilik harta itu, pemilik kain itu atau pemilik tanah itu tidak ridho, tidak ikhlas jika orang itu yang memiliki. Tapi jika ada ahli waris yang nanggung, itu harus digali. Ini hartanya ini saya nanggung, ini kain kafannya ini saya nanggung, ini tanah rampasan ini nanti saya beli, maka tidak perlu digali. Oke, paham ya? Understand? Jadi kalau sudah ada yang menanggung, ahli warisnya atau mungkin siapa yang menanggung bahwa ini adalah hartanya atau kain kafannya atau tanahnya,
Itu miliknya orang lain dan sudah ada yang mengganti, sudah ada ahli warisnya yang siap untuk membeli, sudah ada orang lain yang mungkin bukan ahli warisnya yang siap. Sudahlah, orang yang mati jangan diudik-udik, sakno wis mati, sudah saya siap menanggung, saya siap nanti membeli jika tanah itu adalah milik sampean, tak beli berapa? Mungkin orang ini orang untuk sugih gitu ya. Anda ini saya minta 1 M, tidak apa tak beli. Jangankan 1 M, 1 triliun tak beli. Seumpama. Berarti mau sugih tenanan. Maka boleh jika memang ada yang menanggung demikian. Jika ada. Nah, bagaimana dengan agama lain yang tidak seperti itu ya? Kita beda. Agama Islam mengatur seperti itu, agama lain ya silakan. Agama lain boleh malah pakai baju dasi yang termahal, yang kesukaannya dibawa mati. Ada agama lain, tidak apa-apa, itu kepercayaan masing-masing. Cuma Islam tidak seperti itu. Karena apa? Ada terkait dengan mubadzir. Mubadzir itu pemborosan. Ini selagi bisa dipakai oleh orang lain, kenapa harus dikubur? Ini agama lain ya enggak. Jasi sing wapi rego 1 juta lebih, jam tangannya sing bermerek, terus kemudian celananya, kaos kaki, bahkan kakek kacamata, pokoknya semuanya dikuburkan bersama orang itu. Kesukaannya apa dikuburkan? Itu kepercayaan agama lain. Bahkan ada orang yang mati itu harus dibakar, alias namanya ngaben di Bali. Bagaimana Pak? Itu agama lain, kepercayaan agama lain. Tapi kalau dalam Islam, mayat orang mati itu dikosoi hanya sedikit saja, atau sudah pelan koso ini, ngono aja kerosok, terasa itu. Apalagi yang sampai dibakar, tambah menjerit. Tapi kepercayaan agama lain tidak, supaya ada reinkarnasi, balik maneh kepercayaan. Kita tidak usah ikut kepercayaannya yang seperti itu. Ada agama Islam yang mengatur itu sendiri. Agama lain, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, silakan punya kepercayaan masing-masing. Oke, paham sampai sini? Oke. Nah, bagaimana Pak kalau orang itu ternyata yang punya tidak ridho, ternyata ada cincin atau mungkin ada apa di perutnya orang yang mati dan harus dibelek, sementara ahli warisnya juga tidak mau menanggung, orang lain juga tidak mau menanggung, maka bagaimana? Orang ini harus digali, walaupun berbau ataupun tidak, harus digali, dibedah perutnya, diambil yang tadi miliknya orang lain. Jika tidak ada yang menanggung, Pak lah sakit Pak, konsekuensi daripada dia nanti menanggung di akhirat. Karena itu menjadi barang bukan miliknya, harus diambil. Apakah sakit Pak? Ya bukan sakit lagi, ya loro maneh dia dikosoi ya loro maneh di bedah. Cuma orang yang mati kan gak iso ngomong, gak iso ngomong jerit, aku apa no? Berhubung gak iso jerit, ya sudah diteruskan perjuangannya untuk membedah, mengambil itu. Oke, paham tuh? Understand? Paham ya? Yang ketiga, yang keempat, seorang mayat perempuan yang sedang mengandung, seorang mayat perempuan yang sedang mengandung dan dimungkinkan janinnya hidup. Seorang mayat perempuan yang sedang mengandung dan dimungkinkan janinnya hidup, maka wajib kuburannya digali. Jika memang keterangan dokter, loh kok sudah dikuburkan, padahal ini punya janin, punya anak yang kayak masih hidup, gali. Bagaimanapun kondisinya harus digali. Ya, ini jika memang ada janinnya yang tadi keterangan dokter, bukan keterangan yang lainnya. Loh Pak, kalau keterangannya orang yang memandikan bagaimana Pak? Kok di perutnya ada gerak-gerak? Kalau dipastikan gerak-geraknya itu masih hidup,
dan dimungkinkan itu adalah perempuan memang. Kalau laki-laki tidak mungkin perutnya gerak-gerak. Oh, kok laki-laki perutnya gerak-gerak kira apa ini? Iya keluar, betul. Masa mati keluar. Nah, kalau yang perempuan ternyata yang mandikan terasa tadi ngomong sama Mutin, Pak Mutin, ini ternyata seorang perempuan ini tidak tahu. Dia ini kan mungkin lagi melahirkan atau ya apa. Ternyata di perutnya gerak-gerak. Apa enggak itu anak kan? Kalau dimungkinkan dan diyakinkan itu anak, mungkin dokter juga belum menganalisa, tapi yang mandikan dipastikan itu dimungkinkan besar anak dan perempuan, maka harus digali untuk memastikan. Ya, digali, dilihat, minta dokter yang melihat bagaimana Pak Dokter atau Bu Dokter kira-kira ini janinnya hidup atau tidak. Setelah itu kalau emang hidup harus dibedah, emang anaknya harus diselamatkan. Saat ini banyak ya, ada beberapa kejadian seorang yang tidak mau melahirkan anak, akhirnya anaknya diaborsi, dikeluarkan, kadang dibunuh. Jangan, kalau nanti sudah punya anak, jangan pernah punya keinginan untuk aborsi anak. Kenapa? Itu termasuk dosa. Wis to nek oyem itu ditokno ae. Nanti dia punya rezekinya masing-masing. Jangan malah dibuang di tempat sampah, dibuang di sawah. Ada itu. Gara-gara mungkin orang tuanya LKMD. Apa LKMD? Lah, lamaran keri mboten dhisik. Married by accident atau kecelakaan ketika sebelum nikah, maka gak usah lah Pak, saya gak malu, salahmu dewe. Wong ngonoan gak malu, kowe ngetokno kok isin, maka ya ditokno, dikeluarkan. Dan saya doakan moga-moga anak-anak Maryam, SMA Maryam tidak ada yang LKMD, Allahumma amin. Tidak ada yang masuk zina, Allahumma amin. Yang penting, maka yang perempuan eman-eman barang siji, kasihkan itu pada suami yang sah. Ya, sing lanang ya ngono, ojo obral barang siji. Karena memang tidak kuat, tidak mampu diobral, dicacah. Nokono tanam investasi, nokono tanam investasi, jangan tanam saham, nokono saham, nokono. Kalau suami istrinya yang sah silakan. Kan jatahnya laki-laki ada 4, kalau emang istrinya 4 silakan. Tapi kalau ada istrinya jangan. Ayo hati-hati, dosa. Ya, orang yang zina itu langsung wajai surem. Dungone angel iso diistijabahi Gusti. Hati-hati. Dan hidupnya ndak mungkin barokah. Terus silakan dilihat umumnya anaknya hasil zina itu mesti anaknya perempuan umumnya, walaupun nanti ada laki-laki. Kenapa? Untuk membuktikan dan membuat malu si orang tua bahwa dia tidak boleh diwaleni sama orang tua biologis, orang tua yang menghamili ibunya. Makanya anak yang hasil zina biasanya binnya kepada ibu, bukan kepada bapak. Wes, hati-hati. Rata-rata anaknya perempuan, sehingga tidak boleh diwaleni sama bapak. Hati-hati. Oke, baik itu? Understand? Jangan pernah masuk di lembah zina. Salah satu pacaran. Wis to aja pacaran wis. Sing duwe pacar nanti marani bahaya. Bolak-balik tak omongno. Nek pacaran iku pinter dadi pacar, gak pinter dadi bojo. Wis kabeh ketok apik. Soale apa? Dikipasi karo setan. Sing lanang diomongi, delok to, irungi pacarmu iku, masyaallah, bakal tumpes. Delok to jemon, lak enak. Akhirnya dijemok irungi, dijemok pimpine, dijemok tangane, sampai nanti masuk perzinahan.
akhirnya booking tempat tidur, akhirnya booking hotel, mencari kesempatan. Nah, pas kira-kira wong tua ini gak ada omah, dilaksanakan acara COVID. Hati-hati, sekarang itu paketan mudah sekali dan murah meriah. Anggone apa namanya, warkop itu murah meriah, sangat mudah untuk melihat yang seperti itu. Maka hati-hati, pesan saya, orang kalau punya iman yakin selamat, tapi nega punya iman ya menunggu hati-hati. Supaya itu saya mohon dipegangi betul iman. Dan kalau bagi laki-laki yang suka mempermainkan perempuan, hati-hati, ada hukum namanya sebab akibat. Kalau agama lain namanya hukum karma. Kalau yang laki-laki suka mempermainkan perempuan, maka hati-hati. Kalian punya anak perempuan nantinya, punya saudara perempuan, punya orang tua perempuan, hati-hati. Nek dipermainkan sama laki-laki lain. Begitu juga sama yang perempuan, jangan menjadi perempuan penggoda laki. Godol lanang mari ngono ditinggalno, diambil hartanya. Jangan, hati-hati. Nanti juga ada hukum sebab akibat. Dupane ganteng, dupane ayu, memanfaatkan gantengnya ayu ini untuk meluluhkan lawan jenis. Hati-hati. Ya, saran saya hati-hati. Oke, kembali lagi itu. Jika memang kembali lagi yang nomor 4, ada sesuatu di perutnya seorang perempuan alias ada janin, maka harus digali, kemudian dibuka janinnya, diselamatkan jika dimungkinkan hidup. Tapi nek mati dan memang analisa dokter ini tidak mungkin hidup, kayak mati sudah, tidak perlu digali lagi, daripada digali nanti malah gawe perkara susah-susah di dewi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sama tidak ada. Baik, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas masih permasalahan ini, tapi dengan penambahan apa saja orang yang mati boleh digali. Kalau menurut kitab kitabnya Jisabuddin aja hanya 4, yaitu mayat dikuburkan lupa dimandikan, yang kedua lupa diarahkan kiblat, yang ketiga ada sesuatu yang bukan miliknya dia tapi terkubur, maka harus dikembalikan jika tidak ada orang yang tanggung jawab, yang keempat karena ada perempuan yang hamil di dalam perutnya ada janin dan dimungkinkan masih hidup, maka harus digali. Tapi kalau mati tidak usah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام يبلغ سماعه وينزع الكون وفعله ونياته به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي ماتعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي
والمقناطين. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.